banyak orang di bumi dan yang tinggal di bumi ini akan lebih lama. Kita butuh lebih banyak makanan, lebih banyak nutrisi, butuh air, butuh lahan, butuh udara bersih, tetapi lahan, air terbatas. Jadi film ini sebenarnya dokumenter berdasarkan dari buku yang saya tulis tahun lalu. Jadi tahun lalu kita launching sebuah buku judulnya Dangerous Humans Towards Zero Emissions, exactly the same sama title dari dokumenter ini. Nah, bukunya lumayan tebal dan teman-teman juga bisa nanti dapatkan melalui website. Jadi ini ebook www.dangerous-humans.com. Bukunya gratis, memang tidak dicetak dalam bentuk fisik karena sesuai dengan temanya, tema lingkungan, kita nggak mau ngabisin pohon gitu kalau setiap kali kita cetak, apalagi bukunya ratusan halaman, harus nebang pohon terus. Nah, jadi buku ini yang di launching 2023 tahun lalu itu mengenai perjalanan saya sebagai staf khusus Presiden Bapak Jokowi di periode yang ini. Jadi saya sebagai staf khusus mendapat tugas untuk melihat, menganalisa isu bidang strategis. Nah, dalam kapasitas saya sebagai staf khusus ini, saya ingin melihat ancaman terhadap perubahan iklim, terhadap Indonesia dan terhadap dunia. Dan mungkin banyak yang nggak tahu juga bahwa perubahan iklim ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Masalah yang kita semua harus tanggulangi bersama. Ini masalah eksistensial, masalah hajat hidup orang banyak. Kalau kita tidak bisa menangani masalah iklim, maka very soon kita semuanya akan punah gitu. Dan saya nggak bisa menggunakan kata-kata lain selain kata punah, karena memang ketika bumi ini makin panas, ya artinya orang sudah tidak bisa ada tempat lagi untuk hidup. Jadi akan ada bencana alam di mana-mana, air akan susah dicari, listrik mungkin akan susah untuk diproduksi. Kita harus hidup kembali pakai lilin gitu. Ini karena perubahan iklim. Terus daratan pun juga akan banjir semua gitu. Kita akan kekurangan lahan, kita kekurangan air bersih, makanan akan susah dicari karena kan pertanian pun juga susah nih untuk memproduksi makanan kalau suhu bumi naik gitu. Lalu juga polusi udara, polusi air dan lain sebagainya itu merupakan ancaman yang kita harus hadapi bersama dalam waktu yang cepat. Kita nggak punya harapan untuk masa depan, nggak punya. Akan ada lebih banyak orang di bumi dan yang tinggal di bumi ini akan lebih lama. Kita butuh lebih banyak makanan, lebih banyak nutrisi, butuh air, butuh lahan, butuh udara bersih, tetapi lahan, air terbatas. Jadi saya di buku itu dan juga di dokumenter yang baru di launch kemarin itu bilang bahwa kita ini sebenarnya punya mimpi-mimpi banyak mengenai Indonesia. Mimpi mengenai Indonesia emas, kita mimpi bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi di dunia gitu kan. Indonesia punya bonus demografi yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita tidak bisa menangani masalah perubahan iklim, pemanasan global, yang ini akan menjadi mimpi-mimpi aja nih gitu. Kita nggak bisa mencapai ini semua, bukan karena kitanya tidak mampu atau manusianya tidak mampu, tapi karena Indonesia mungkin udah nggak ada nih. Padahal kita tahu nih, lahan yang ada di bumi dan air itu sangat terbatas gitu. Jadi kalau kita lihat peta
lahan itu cuman sekitar 29% dari permukaan bumi. Nah, dari 29% itu yang bisa ditinggalin cuma 0, sekian persen. Jadi kita nih, lahan kita sebenarnya kecil sekali di bumi gitu. Dan dengan pemanasan global, dengan peningkatan populasi manusia, ketersediaan lahan akan sangat terbatas. Begitu juga air kita sangat-sangat terbatas. Nah, intinya di buku ini yang juga dijelaskan di dokumenter ini adalah bagaimana pemanasan global, perubahan iklim ini bisa mengurangi atau memput pressure kepada keterbatasan ketersediaan lahan dan air. Jadi dengan adanya global warming, lahan kita berkurang, air bersih kita berkurang. Lalu kita harus ngapain gitu. Dan ini saya jelaskan di situ dengan bertemu berbagai pihak, berbagai orang dan berbagai ekopreneurs Indonesia yang punya solusi-solusi tentang perubahan iklim. Jadi intinya itu perjalanan saya sebagai staf khusus Presiden. Saya melihat dampak dari pemanasan global terhadap Indonesia dan melihat solusi apa, inovasi apa yang sudah dikembangkan oleh anak bangsa, oleh teman-teman kita di seluruh penjuru Indonesia, seluruh pelosok Indonesia untuk menangani pemanasan global gitu. Dan itu buku tahun lalu, nah tahun ini kita buat film gitu. Ya itu lagi, kita boleh punya mimpi-mimpi, kita bisa mimpi untuk membangun ekonomi, kita bisa mimpi untuk membangun teknologi, kita bisa bermimpi untuk membangun pertahanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kitanya tidak bisa hidup, bagaimana kita bisa membangun mimpi itu gitu. Jadi yang harus kita pertahankan, yang pertama nih tempat kita hidup dulu. Pastikan kita bisa hidup sampai 2045. Supaya kita bisa menggapai mimpi-mimpi itu, supaya Indonesia bisa kuat. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan punya lingkungan yang baik, bahwa kita akan masih punya Indonesia sampai 2045, sebenarnya kalau generasi-generasi saya dan yang lebih tua itu ya mau tidak mau kita harus bilang kurang sadar mengenai lingkungan. Ya, jadi banyak orang misalnya kita ada acara anggaplah gerak jalan bersama atau baris berbaris bersama di Monas. Setelah kita selesai, wah itu botol plastik ada di mana-mana itu. Jadi lihat, wah ini kok kayak begini ya gitu. Nah terus orang kalau misalnya ada kumpul-kumpul aja, konser atau apapun, pulang konser pasti yang terlihat itu sampah. Sampah aja terus. Nah ini saya melihat ini kan Indonesia, ini tempat tinggal kita, ini rumah kita. Masa kita harus hidup dengan sampah sih gitu. Kalau kita lihat, saya pernah ke Bantar Gebang, itu setiap harinya 7.500 ton sampah yang masuk ke sana setiap hari. Itu kalau kita tungguin, itu bisa 3.000-an truk gitu loh. 3.000 mungkin bisa 4.000 tergantung dari ukuran truknya. Jadi banyak sekali sampah yang numpuk hanya dari Jabodetabek. Dan sekarang udah nggak tahu lah udah berapa tingkat, udah 18 tingkat kali sekarang sampahnya itu. Mau dikemanain? Nah kalau begini terus, kita mau emangnya hidup pakai masker setiap saat sampai kita mati kayak zaman COVID, tapi untuk selamanya gitu pakai COVID, pakai masker gitu. Kan siapa lagi yang tanggung jawab sama Indonesia kalau bukan bangsa Indonesia gitu. Tapi saya begitu saya masuk ke area lingkungan ini, concern dengan isu ini, saya banyak ketemu dengan milenial, apalagi Gen Z ya. Kalau di bawah saya Gen Z ya berarti ya. Sama apa bawahnya lagi A ya, Alpha ya. Itu sebenarnya anak-anak muda Indonesia itu ternyata surprise juga saya, peduli sama lingkungan. Peduli sama lingkungan. Jadi kalau Mas ingat, ada waktu itu video yang viral, ada orang ke taman safari terus ngasih makan kudanil plastik. Wah itu kan dibully di internet tuh gila-gilaan. Itu kan artinya orang peduli bahwa kalau ada orang yang begitu
dia marah gitu. Jadi memang ada kepedulian terhadap keberlangsungan makhluk hidup gitu. Banyak anak muda sekarang yang sudah bisnisnya motor listrik, mobil listrik, charging station, swapping station. Ini anak muda banyak masuk ke situ. Terus dari bidang penanganan sampah, wah itu banyak sekali ya. Ada yang mengkoleksi, ada yang merecycle, ini isinya anak muda semua gitu. Jadi saya lihat ini sebenarnya inovasinya ini banyak sekali dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh anak muda ini di berbagai sektor, ini yang saya ingin angkat dalam buku ini dan dalam dokumenter ini untuk menunjukkan bahwa selama saya menjadi staf khusus presiden, saya bertemu mereka dan mempelajari inovasi-inovasi yang mereka hasilkan. Masing-masing dari kita pasti mempunyai mimpi tentang masa depan. Menurut kalian, gambaran kehidupan kita di masa depan itu seperti apa sih? Tadinya saya pun juga nggak tahu, oh ternyata ada inovasi ini, oh ternyata ada inovasi ini gitu. Nah, yang saya rasa juga ini sayang banget kalau teman-teman yang lain nih nggak tahu. Apalagi kalau sampai pemerintah nggak tahu inovasi ini gitu kan. Ada yang buat kantong kresek, tapi sekarang kalau kantong kresek kan kalau mas kita pakai ke toko gitu, dapat kantong kresek. Paling sampai rumah itu nggak ada setengah jam, habis itu dibuang. Kantong kreseknya ini kan nggak hilang sampai 100 tahun. Dia nggak kemana-mana ini, gini terus sampai 100 tahun. Dia numpuk terus. Nah, ada beberapa inovasi yang bisa membuat kantong kresek itu, kantong plastik, sekali pakai, tapi dia bisa langsung terurai. Jadi mungkin dalam hitungan bulan, 4 bulan, 7 bulan lah gitu, dia langsung terurai dan bisa kembali ke tanah dan tidak menjadi mikroplastik gitu. Jadi inovasi-inovasi seperti ini tuh banyak sekali gitu. Ini yang menurut saya kebanggaan Indonesia seperti ini harus saya tampilkan di sebuah buku, dan saya rasa buku itu kurang. Saya harus mentampilkannya secara visual. Saya buatlah dokumentari gitu. Iya, jadi saya percaya sama konsep yang namanya sustainable development. Jadi kita bisa nih membangun tapi dengan cara yang lebih ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi misalnya secara apa ya, secara teori dan mungkin memang secara fakta, bahwasanya setiap kali ekonomi itu tumbuh, kita butuh namanya listrik. Jadi pertumbuhan listrik dengan pertumbuhan ekonomi pasti selaras, terkorelasi. Nah, artinya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi itu naik, kebutuhan kita akan listrik juga naik. Kalau kebutuhan listrik naik, itu artinya apa? Emisi yang keluar akan lebih banyak, ya kan? Kalau emisi keluar lebih banyak, CO2-nya, CH4-nya, N2O-nya, artinya pemanasan global, perubahan iklim akan parah gitu karena emisinya banyak gitu. Nah, ini adalah sebuah hal yang mungkin dilematis ya. Kita ingin ekonomi naik, tapi biasanya ekonomi naik itu listriknya harus banyak. Listriknya banyak, batu baranya harus jadi ntar kita sosok nafas juga nih gitu. Akhirnya mati kan. Nah, di sini yang saya pikir inovasi apa yang Indonesia, anak bangsa kita nih sudah bisa hasilkan di bidang energi. Jadi sudah pasti energi itu bisa kita hasilkan untuk listrik dari sumber yang tidak mengkontaminasi gitu kan. Jadi sumber-sumber renewable gitu ya, misalnya ada yang dari solar atau matahari, dari angin, dari air, sumber itu kan bisa kita kembangkan. Terus ada yang paling sebenarnya menurut saya menarik, kita tidak boleh menutup diri atau menutup mata bahwasanya kita bisa mengembangkan energi nuklir. Nah, jadi orang bilang kenapa
energi PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebenarnya nuklir itu diambil karena energi lebih bersih. Dia nggak kayak batu bara, dia nggak mengeluarkan emisi. Nah, hanya masalahnya nuklir itu orang ketakutan, ya kan? Pertama karena wah nanti bisa dibikin bom atom. Nah, tapi Mas gini, nuklir bisa dibuat bom atom kalau dia itu biasanya terbuat dari yang namanya uranium sama plutonium. Jadi uranium 235 atau plutonium 239. Nah, ini yang di Hiroshima dan Nagasaki nih. Wah gitu. Nah, Indonesia sudah punya reaktor nuklir sebenarnya. Sejak tahun 65 kita sudah ada. Terus di Bandung itu tahun saya lupa tahunnya. Terus di Siwabesi tahun 87 juga ada. Jadi kita sudah ada 3 reaktor nuklir nih sebenarnya. Di RA Kartini Jogja, 3 di Bandung, sama di Siwabesi di Sentul sini kalau nggak salah. Nah, tapi kita tidak menggunakan reaktor nuklir itu untuk membangkit listrik. Itu lebih untuk riset, lebih untuk kebutuhan lain. Nah, kita tidak bisa membangkitkan listrik dari tenaga nuklir karena kalau kita buat nuklir, orang-orang negara lain, wah nggak boleh. Lu bisa punya bom atom nih. Senjata. Tapi yang menariknya, ada anak bangsa juga yang bisa mau mengembangkan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir dari sumber lain selain uranium dan plutonium, namanya thorium. Nah, tadi kalau saya bilang nuklir, bom atom, plutonium, uranium. Nah, sekarang ada rencana untuk mengembangkan nuklir dari yang namanya thorium. Thorium itu ada di Indonesia, banyak sekali di Bangka Belitung, gitu. Jumlah orang yang meninggal karena per terawatt hour dari pembangkitan listrik tenaga nuklir dibandingkan batu bara, jauh lebih banyak batu bara. Untuk membangkitkan 1 terawatt hour dari batu bara itu sekitar 28 orang mati. Kalau nuklir hanya sekitar 0, sekian. Jadi seharusnya nggak ada masalah kalau dari segi keamanan gitu, dan tidak ada emisi. Artinya kalau kita mau ekonomi kita bangkit, ya kita kan harus punya kamera, laptop, handphone segala. Nah, listriknya dari mana? Jangan sampai nanti kita punya mobil listrik, motor listrik, listriknya dari batu bara juga, kan sama aja kan gitu loh. Ini katanya mau menghemat emisi, tapi kalau listriknya didapetin dari sumber yang kotor, ya sama aja kan gitu, nggak ada bedanya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa ekonomi bisa bertumbuh, tapi ditopang dengan tenaga listrik yang lebih bersih gitu. Tapi intinya sebenarnya untuk kita masuk ke renewable energy atau energi terbarukan, ada beberapa energi terbarukan yang sebenarnya nggak mahal. Itu kalau kita kembali ngomongin nuklir itu kalau Thorcon Power dia bilang dia bisa jual listrik itu sekitar 7 sen. Jadi ya kompatibel lah dengan harga listrik yang sekarang gitu. 7 sen ya sekitar 1.000 lah per kWh gitu. Jadi lumayan murah gitu. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin renewable energy atau energi terbarukan, kita kan ngomongin biasanya yang canggih-canggih. Padahal saya ini pernah Mas ke desa namanya Desa Gedangan ini di Boyolali. Desa Gedangan ini di Boyolali, ya kita ke sana, di sana ada banyak kepala keluarga, banyak rumah-rumah orang. Setiap keluarga tuh punya sapi. Nah, betul. Nah, sapinya itu bukan untuk dimakan. Jadi kotorannya diambil sama orang desa, terus ditaruh ke satu kontainer namanya biodigester gitu. Disedot CH4-nya, metananya. Terus CH4-nya ini metananya dikonversi melalui genset dari arus AC DC itu jadi listrik untuk penerangan desa. Sisanya kan tadi ini pupnya sapi.
gasnya diambil di biodigester, sisanya ini untuk pupuk organik. Ini kan renewable energy. Jadi kalau dibilang, wah renewable energy susah, kata siapa? Orang desa aja udah ngerti. Desa Boyolali, kesana ya desa mandiri energi, namanya desa Gedangan di Boyolali. Jadi maksud saya Indonesia nih orangnya pinter-pinter, gak bodoh gitu. Even orang desa aja udah bisa begitu, saya aja yang diajarin gitu loh. Saya nyampe sana aja saya terengah. Waduh hebat banget ini. Orang-orang desa bener-bener bisa memanfaatkan listrik dari kotoran sapi. Sebagian dipakai untuk masak, kompor gas. Sebagian dipakai untuk penerangan jalan. Sisanya pakai untuk pupuk organik. Jadi benar-benar dia bisa mandiri secara energi. Nah, kalau saya pikir Indonesia nih banyak orang-orang pintar yang kita nggak tahu. Saya pun tidak tahu kalau saya tidak jalan sendiri. Dan saya nyampe sana, saya yang diajarin. Ini gimana. Kita jadi kayak orang bodoh gitu ke desa situ gitu. Ya pastinya saya terus ingin mencoba mengingatkan kita semua bahwa kita nih hidup di bumi dan buminya cuma satu, nggak ada dua lagi gitu. Jadi nggak ada bumi kedua, ketiga, keempat tuh nggak ada gitu. Ini hanya tempat kita satu-satunya untuk hidup tuh ini. Dan kalau kita nggak merawat ini, mau tinggal di mana gitu? Anggap kita punya rumah cuma satu gitu. Terus setiap kita makan kita nyampah di rumah. Mau tinggal di mana? Rumahnya lama-lama penuh sampah. Jadi jangan anggap bumi itu luas. Bumi itu kecil sekali. Kalau kita lihat peta dunia, yang tadi saya katakan, kita ini cuma hidup di seluruh permukaan bumi. Itu cuma 0, sekian persen dari seluruh permukaan bumi. Sisanya 99, sekian persen itu air laut, ocean, terus ada misalnya desert, segala macam, padang pasir yang nggak bisa kita huni. Yang kita tinggalin bisa jadi rumah, jadi kompleks itu cuma 0, sekian persen. Masih mau nyampah di bumi yang kecil itu gitu. Terus kitanya mau hidup di mana? Jangan lupa manusia itu jumlahnya akan naik, populasinya meningkat. Sebentar lagi tanah nggak bertambah, manusianya tambah banyak menjadi 10 miliar dari 8 miliar sekarang. Terus mau tinggalnya di mana? Nah, di buku saya itu dan nanti di dokumenter itu menceritakan inovasi-inovasi dari anak bangsa yang bisa menyelamatkan, membawa kita keluar dari kesusahan inilah gitu, kekisruhan ini gitu. Jadi menurut saya ini yang patut di praise atau yang dibanggakan adalah inovasi-inovasi anak bangsa. Ya saya hanya sekedar memperkenalkan saja dan nanti teman-teman bisa mencari tahu sendiri mengenai Eco Innovators ini. Gitu. Mungkin memang benar, kita nggak punya harapan untuk masa depan, di mana kita kalah dengan segala nafsu dan keserakahan para dangerous humans yang ada di muka bumi. Jalan mana yang akan kita pilih?